lalu masuk ke file sampp mysql bin, lalu masuk ke mysql root. Setelah masuk ke dalam root, kita harus membuat database bernama prac. Nah, setelah dibuat, kita gunakan dengan sintak use prac. Selanjutnya buat tabel provinsi dan tabel identitas. Pertama-tama kita akan membuat tabel provinsi dengan sintak readtable tab provinsi dengan tabel yang pertama ID provinsi, tipe datanya integer dengan maksimal karakter 5. Lalu ada provinsi dengan varchar dengan maksimal karakter 50. Akan membuat tabel yang kedua, tabel identitas. Untuk yang pertama ada ID identitas dengan tipe data char maksimal karakter 12, lalu ada name dengan varchar tipe data varchar, lalu ada gender dengan tipe data enum dengan pilihan M dan F atau F. Lalu ada place tipe data varchar, lalu ada birthday dengan tipe data date, lalu ada address tipe data varchar. Setelah berhasil dibuat, kita lihat ke phpMyAdmin dengan mengklik tombol admin di sampp, lalu cari database prac. Lalu ke designer. Nah, sudah ada 2 yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita masukkan dulu primary key untuk masing-masing table. Untuk yang tabel provinsi, kita masukkan ID provinsi untuk primary key-nya. Dan untuk tabel identitas, kita masukkan ID identitas untuk primary key. Nah, kita pasangkan juga foreign key untuk tabel identitas yang mereferensi ke tabel provinsi ID provinsi. Kita samakan. Di sini terdapat ekstra auto increment di dalam tabel provinsi. Saya akan menambahkan auto increment-nya juga. Di sini kita sudah berhasil menambahkan auto increment ke dalam tabel provinsi di ID provinsi. Di sini kita mengubah agar kolom provinsi dan kota tidak bisa kosong atau harus berisi data dengan cara menambahkan not null.
Nah, kita sudah selesai, tabelnya sudah sama seperti yang di soal. Lalu kita lanjutkan menambahkan data tabel identitas. Kita lakukan hal yang sama, kita tambahkan fungsi not null ke dalam kolom name, gender, place, birthday, dan juga address. Kita sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan isi tabel provinsi dan identitas dengan data berikut. Untuk bagian penambahan data ini akan saya percepat agar menyingkat waktu. Untuk soal berikutnya, kita harus tambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas. Di sini saya menambahkan kolom nomor telepon dengan tipe data integer dengan maksimal 20 karakter dikarenakan nomor telepon hanya berisi angka, dan pada kolom tersebut hanya boleh berisi angka dan tidak boleh ada huruf atau simbol. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel kabupaten yang akan direlasikan dengan tabel identitas dan atau tabel provinsi. Select a.name as nama mahasiswa, a.place as provinsi, b.nama underscore kabupaten. Ini bertujuan untuk nama alias. Jadi A ini mewakilkan tabel identitas dan untuk yang B itu mewakilkan tabel kabupaten. A.id provinsi itu bermaksud tabel identitas dengan kolom ID underscore provinsi yang ada di database kita yang tadi. Dan untuk B.id provinsi berarti B itu tabel kabupaten dan .id provinsi itu isi dari tabel kabupaten, tabel ID provinsi yang ada di tabel kabupaten. Lalu soal berikutnya kita harus merelasikan dengan cara manual di PHP My Admin. Sepertinya untuk bab 10 sudah selesai, kita lanjut ke bab 11. Untuk bab 11 ini saya memilih kasus nomor 1, yaitu tentang universitas. Pertama kita membuat database baru, dan isi dari database tersebut adalah tabel yang sudah ditentukan di soal.
Untuk proses pembuatan tabel akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Setelah proses pembuatan tabel selesai, saya akan mengeceknya di PHP My Admin di bagian designer. Di sini saya coba merelasikan tabel-tabel berikut, tetapi tidak bisa karena saya belum menambahkan primary key untuk tiap-tiap kolom tersebut. Lalu di sini saya mencoba untuk menambahkan primary key untuk tiap tabel. Dan perlu diingatkan kembali, penulisan huruf tabel dan juga kolom pada tabel harus sesuai. Jika tidak sesuai akan terjadi error. Lalu untuk soal berikutnya, di dalam kasus 1, mahasiswa harus bisa melihat KRS, melihat jadwal, dan juga melihat TPA-nya. Untuk yang pertama kita akan melihat KRS dengan sintaks SQL yang seperti bab 10 dengan menggunakan select krs.id mahasiswa. Ya, perlu diingat untuk kalimat pertama sebelum dot itu adalah nama alias. Jadi KRS di sini adalah nama alias untuk yang kedua melihat jadwal. Sama seperti sebelumnya, hanya saja beda penempatan kolom di setiap tabelnya. Bisa disesuaikan dengan yang telah dibuat. Untuk join di sini, ini berarti kita menyatukan dari beberapa tabel ke satu output berdasarkan where, yang dimana where ini berdasarkan ID mahasiswa sama dengan 1. Jadi ID mahasiswa yang bernomor 1 di tabel mahasiswa.
Untuk soal ketiga, kita melihat DPA-nya. Untuk bab berikutnya, bab 12, sama seperti bab 11, namun di dalam bab 12 ini ada perbedaan. Kita harus merubah tabel sebelumnya menjadi normalisasi 3NF. Di sini saya akan membuat database baru dengan nama database unip 3NF. Untuk normalisasi 3NF ini saya akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel mahasiswa yang berisi kolom npm dengan tipe data integer, lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan maksimal karakter 50, lalu ada alamat dengan tipe data teks, lalu ada ID KRS dengan tipe data integer. Kita harus memasukkan masing-masing tabel minimal 5 data. Di sini saya sudah memasukkan 5 data untuk tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel KRS yang berisi ID KRS. Untuk ID, saya selalu menggunakan tipe data integer karena ID hanya berisi angka unik yang tidak boleh sama dengan yang lain. Lalu ada ID matkul, npm, lalu ada semester dan juga tahun ajaran. Lalu saya akan memasukkan 5 data juga seperti yang harus dilakukan di soal. Dan di sini ada terjadi kesalahan karena di dalam kolom semester saya mengisikan tipe data integer. Namun saya malah memasukkan data yang berisikan huruf. Lalu saya mengganti tipe data dari kolom semester tersebut menjadi varchar dengan maksimal karakter 20. Nah, karena pergantian dilakukan di pertengahan, maka isi data tersebut akan menjadi double. Jadi kita akan mempunyai 10 data di dalam tabel KRS ini.
Seperti dilihat di sini. Kita lakukan secara berulang. Saya membuat tabel DPA dengan lalu mengisikannya dengan 5 data. Lalu membuat tabel jadwal kuliah, lalu mengisikan 5 data juga. Lalu selanjutnya saya menambahkan primary key secara manual di dalam PHP Admin. Di tabel KRS ini saya mendapatkan masalah karena ID KRS tidak bisa diubah menjadi primary key. Dikarenakan 10 data yang ada memiliki ID KRS yang memiliki angka yang sama. Karena primary key itu tidak boleh ada yang sama karena itu unik. Jadi unik itu tidak boleh ada karakter yang sama. Jadi di sini saya mencoba untuk menghapus data yang ada di dalam tabel KRS lalu mengisinya lagi dengan yang baru. Jadi hanya terdapat 5 data saja, tidak menjadi 10. Dan setelah dilakukan ternyata berhasil. ID KRS bisa dijadikan primary key. Lalu saya akan mencoba untuk merelasikan setiap tabel lalu masalah baru muncul karena saya tidak bisa menambahkan foreign key dari KRS ke DPA atau dari NPM ke DPA. Setelah saya buka setiap tabel, ternyata NPM di tiap tabel sudah terisi. Yang mana jika ingin dijadikan foreign key, maka tabel foreign key tersebut harus sama dengan primary key. Di sini saya mencoba untuk mengubah tiap NPM mengikuti dengan primary key-nya, yaitu dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Setelah dilakukan ternyata problem tersebut sudah terselesaikan dan bab 12 selesai.
first thing thinking about